Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang sudah hadir? Ada. Ada. Enggak. Berapa orang? 9 orang. Berapa? 3 orang. 3 orang. Iya. 10 ya. Iya Pak. 10. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini LKPD-nya saya sudah bagikan mungkin sebelum pertemuan hari ini. Jadi saya harapnya sudah dibahas pada teman-temannya. Sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ya, materinya itu terkait dengan penyajian data. Ya, ada beberapa tujuan yang akan kita peroleh hari ini. Oke. Yang pertama apa? Coba. Tujuan pembelajaran. Siapa yang bacakan? Coba Obi. Pembelajaran melalui diskusi dan kerja kelompok dengan memperhatikan PPT tentang kegiatan sekitarnya. Peserta didik dapat mengemukakan fakta tentang penyajian data dalam bentuk data tunggal dan tabel distribusi frekuensi dengan cepat dan kritis. Nah, itu ya. Pertama kita akan menemukan fakta baik itu data tunggal maupun data kelompok. Yang kedua, coba Yuli. Yang kedua, yang kedua apa? Coba bacakan. Ayo, bacakan. Diskusi dengan saya disajikan di LKPD, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk data tunggal dan tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel secara nanti dipertanggungjawabkan ya, apa yang sudah dikerjakan itu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, coba ulang yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba bacakan. Bacakan. Coba. Melalui diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi dan internet, peserta didik dapat mengkomunikasikan cara menyajikan data tunggal dan data kelompok dalam bentuk histogram, poligon, dan diagram lingkaran menggunakan Microsoft Excel dengan benar. Nah, jadi itu ya yang akan kita peroleh. Kemudian setelah kita belajar ini ada karena kalian kelas 12 ya dengan materi atau soal literasi. Jadi setelah kita belajar ini ada beberapa soal literasi yang akan kita selesaikan setelah kalian menampilkan. Ini investasi emas ya. Ini diagram garisnya yang mungkin sudah kalian juga gambarkan di tugasnya itu. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang kalian jawab sebentar. Oke, saya kira itu untuk pengantar. Setelah mempelajari ini saya harapkan kalian bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menggambarkan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, saya kira itu saja untuk diskusi kelompok sudah saya sampaikan LKS-nya. Jadi untuk masing-masing ya bertanggung jawab pada soal yang saya sudah berikan. Itu ada beberapa soal, ada 4 soal. Karena masing-masing kelompok itu saya bagi ada 4 orang ya, 4 orang.
Jadi ingat nomor kepalanya masing-masing ya. Iya. Kepalanya masing-masing nomor 1, bertanggung jawab di nomor 1 dan seterusnya sesuai dengan nomor. Untuk kemungkinan nomor 1 itu misalnya bertanggung jawab di nomor 1, saya akan tanyakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Jadi harus paham semua ya terkait dengan soal itu supaya nanti nilai kelompoknya bagus ya. Nilai kelompoknya bagus. Saya kira itu saja. Silakan siapa yang mau tampilkan duluan hasil diskusinya, boleh menggunakan laptop saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman guru di kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran berat badan. Apa ini? Lalu saya belum matanya. Lalu oke. Putih. Ya, kondisi seperti ini. Habis itu saya Ini nanti ini tentang apa ya, ini diagram ini tentang apa? Tentang berat data siswa. Berat data siswa. Supaya saya tahu gimana ini, supaya saya tahu ini tentang apa. Tentang ini kan saya tidak tahu ini data apa, ini frekuensi itu menunjukkan apa. Iya. Iya. Ya, data apa? Batang apa ini? Ini batang jati ini yang menunjukkan. Ya. Jadi ini supaya jelas. Jadi data itu kalau pergi di desa itu kan datanya jelas. Oh ini tentang pekerjaan masyarakat. Berarti di sini pekerjaan masyarakat. Ini apa nih? Oh mungkin ini penghasilan. Ini jenis pekerjaannya. Kan selalu ada begitu ya. Kan di sini jenis pekerjaan, penghasilan. Di sini data tentang. Berarti data penghasilan. Gitu kan? Ada yang mampu digambarkan? Kalau saya lihat itu sudah bagus di sini, ya sudah ada penjabaran ini, bahkan sudah ada namanya, diagram. ini saya akan membuat lebih jelas dulu. Ya, makan. Ya di card style saya akan memberi ini. Kemudian untuk mengetahui ini diagram batang tentang apa, saya ke quick draw. Saya pilih yang mana ini? Ini saja. Seperti ini. Dan di sini saya akan ini ya. Saya akan menggantinya di sini. Ini saya tulis berat. Ini
diagram berat badan. Diagram 4. Diagram 4. kelas 11. IPA ya. Oke. Oke, bentar. Oke. Menurut kelompok lain bagaimana? Ya, misalnya apakah sudah sesuai? Atau seperti apa? Kelompok lain bagaimana? Apakah sudah benar ini perubahannya? Ini yang diagram. Kita beri yang ini ya. Ini. Oh, bukan. Yang word. Ini word. Oke. Tuh. Dari sini perubahan. Perubahannya tadi ke bentuk Excel. Coba dibuat Excel. Coba klik Excel. Excel. Microsoft Excel tadi. Oke, yang itu dipilih satu, kemudian gas kecil. Ada tampilan Windowsnya. Oke. Bukan. Yang kotak 2. Nah, ketik kembali. Itu kasih kecil. Oke, yang itu kasih kecil. Oke, gitu. Nah, ini perubahannya tadi mungkin sudah dijabarkan. Mungkin ada yang berbeda dengan kelompok lain. Dijabarkan oleh Ali. Ini ada 35. Coba sebelah kiri dulu, kasih kiri. Oke, 35-nya ada 3. Ini apakah betul ada 40? Coba di sini dicek. Oke, 40 ya? Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 yang menjawab dengan nomor 1 kan yang paling tahu ini. Saya juga itu belum tahu apakah ini sudah benar atau masih salah. Tapi saya coba cek, ini ada ternyata 40. Apakah ini sudah sesuai menurut hitungan kelompok lain? Sudah? Sudah sesuai. Nanti dilihat di hasil diskusinya tuh. Jangan ikut-ikutan sesuai. Jangan sampai ini salah. Misalnya disesuaikan 35, 3, 36, 3, 38, 6. Dari mana diperoleh ini? Ini. Nah, mengapa ini? Mengapa kalian menyusunnya dalam bentuk tabel? Kami sudah dalam bentuk tabel supaya lebih mudah orang yang melihat lebih paham tentang apa ini. Jalan mudah diingat. Oke. Kalau yang lain, kelompok lain, siapa yang bertanggung jawab? Ulang. Nah, sampai di sini, di sebaran atas saja ini langsung dibuatkan diagram batangnya. Kenapa ulang? Yang bertanggung jawab di nomor 1 itu harus paham betul ya. Apa? Ayo ulang. Pasti sampai hanya ikut-ikutan. Kalau dari kelompok 2, saya supaya lebih mudah dipahami. Saya transfer ke bentuk tabel. Kenapa? Karena is. Bisa atau tidak? Bisa boleh?
Salam, pertanyaan saya begini. Saya punya data, ini yang tersebar, saya menggambarkan diagram batang. Apakah saya harus membuat data tabel atau tidak? Seorang harus atau tidak? Sebaiknya kenapa harus dibuat di sini? Coba siapa yang mau jawab? Kalau yang ya Salwa. Oke, silakan. Tabel yang mudah dalam pembuatan diagram sebenarnya. Supaya lebih mudah. Nanti yang ini akan bisa ya. Supaya gampang. Jadi alat itu digunakan untuk meter. Ya, jadi sudah bagus jawabannya dari Alin juga Salwa. Yang lain mau menambahkan? Diagram batangnya sudah dilakukan ke begini, sudah. Jadi ini diam, ini dulu. Diagram batang Oke, di kelompok 2 sebelum pulang yang bertanggung jawab di diagram batang. Sekarang saya mau lanjut di diagram. Coba di kelompoknya, saya minta satu hal yang dijelaskan di kelompok. Data kelompoknya. Saya minta Santi yang dijelaskan. Di data kelompok, klik kemudian. Ini tutup saja, ini kasih besar saja layarnya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Tinggal Pak. Batas bawah. Jadi bisa dulu. Supaya ini di kotak dulu bagusnya kotak. Ya, digambarkan seperti tadi. Coba digambarkan langkah-langkahnya. Yang lain diperhatikan ya. Diagram batangnya bagaimana caranya? Atau diagram garis saja. Diagram batang sudah. Diagram garis. Bagaimana caranya mendapatkan diagram garis? Jabarkan. Batas bawah itu diturun dari mana, batas atas diturun dari mana, nilai sehingga itu bagaimana cara menghitungnya, ya? Pada saat saya tanya tidak paham, karena ini kan sebenarnya yang kerja ini Alim yang kerja, tapi di kelompoknya bagaimana? Oke, boleh dijelaskan sama Santi ya. Oke. Nanti jawabannya itu saya sudah dapat. Ya, diagram garisnya sudah ada. Dan mungkin sudah diajarkan juga sama yang bertanggung jawab. Nah, ini kan sudah nanti ditentukan apa-apa langkah-langkahnya supaya dapat menggambar diagram garis apa yang dilakukan. Apa yang pertama? Tadi sudah ada batas bawah. Nah, bagaimana cara mendapatkan batas? Coba ini batas. Supaya nanti kelompok lain juga ya bersiap-siap. Batas bawah, oke, titik saja. Batas bawah. Batas bawah itu diperoleh di mana? Batas bawah diperoleh dari angka sebelah. Coba, berapa? 35. Oke, ketiknya di situ, ketik. Tidak mau ke bawah. Ini sampai kita cek. Berapa? 45. 35. Berapa lagi? 40. Ya. 45.
50, 55, dan 60. Oke. Kemudian saya akan menentukan batas atasnya. Batas atas diperoleh dari nilai angka 28, yaitu 39, 94. Apa selanjutnya? Nilai? Kemudian saya akan menentukan nilai tengahnya. Pertama-tama sama dengan 9. Tambah 39. Per 2. Saya akan mempertahankan Yuli, Jodor, terus ke sungai, membuatnya. Jadi setelah tiba dalam bentuk tabel, saya akan membuat diagram gantinya. Oke, bisa. Ini siapa pilih yang ini? Bagian lain yang pertama. Untuk memperjelasnya, saya akan mengambil yang ini. Nah, kemudian saya di kanan, saya kata, saya ambil yang ini buat saya. Oke, oke. Silakan. Oke, ada? Oke, saya mau tanya, kenapa harus dicari nilai tengahnya? Kenapa harus dicari nilai tengah? Untuk menggambar diagram garis ini. Kenapa harus dicari nilai tengah? Coba. Jawabannya itu silakan dipikirkan, jangan harus sesuai dengan buku atau apa. Pikirkan saja. Mengapa? Kenapa harus dicari nilainya? Apakah ini kalian carinya bawah? Kenapa batas atas? Kenapa nilai tengah? Kan? Nah, sekarang saya tanya, kenapa harus dicari nilai tengah? Ya? Jadi di YouTube jangan hanya diikuti saja, sambil dicari juga ya.
cari juga pada dasarnya. Dari kelompok lain boleh mengajukan jawaban. Ya, mengapa harus dicari nilai tengah? Untuk menggambar diagram garis utamanya itu yang membentuk data kelompok ya, yang bentuk ini. Tidak apa-apa ya, ungkapkan saja apa yang kamu pikirkan ke tengah. Tadi kalau dijabarkan dijumlahkan batas bawah, batas atas, dibalik. Kenapa harus dicari nilai tengah? Kenapa bukan nilai bawahnya saja atau langsung di blok saja yang ini? Atau dari kelompoknya dulu, silakan menjawab kenapa nilai tengah. Coba. Semangat. Siapa yang mau bahas nilai tengah? Kenapa nilai tengah? Harus ini. Cek. Secara umum saya tampilannya itu sudah bagus bagi belajar. Saya tidak perlu lagi belajar di YouTube, saya belajar dari kalian. Ya, caranya seperti apa? Dari garisnya kasih nama. Tapi mungkin ada yang berbeda ya, berbeda dengan Microsoft Excel dari misalnya 2007, 2010 dengan 2000. Oke, sambil dicari, kenapa harus nilai tengah? Ya, atas bawah. Apakah betul 37 pertengahan 35 sampai 39? Benar, Bro. Nah, begitu. Dari mana? Kalau bukan secara rumus tadi, bagaimana cara rumus? 37 itu bagaimana didapat? Apakah harus rumus atau tidak? Boleh dituliskan di sini tidak? Kenapa? Apakah harus pakai rumus atau boleh manual? Karena jangan sampai di Excel sudah mahir muncul soal SI. Tidak mesti harus pakai Excel, bagaimana caranya? Ternyata tidak ada Excel. Secara manualnya bagaimana ya? Manualnya. Misalnya 35 sampai 39, 37 nilai ini. Itu tidak. Saya tidak mau pakai rumus. Betul tidak? 37. Salah. Betul? Benar atau salah? 37. Kalau tidak pakai rumus. Kalau tidak pakai rumus benar. Benar. Coba jawabannya di saya. Kenapa sampai 37 sih? Kalau tadi sudah ada di rumusnya sum. Apa itu? Sum. Ya. Nah, coba dituliskan di papan tulis supaya juga saya paham, ya. Kan, supaya saya juga tahu apakah betul itu 37 atau salah. Setelah ini saya minta kelompok 1 tampil. Kelompok 3 ya. Ya, kenapa 37 sih? Ini kan pakai rumus ini mah. Di Excel. Kenapa nilai tingginya bisa 37? Karena memang posisinya berada di tengah dulu. Posisinya di pertengahan. Ya, itu. Ya. Ya. Bisa dipahami yang lain. Ya. Jadi maksud saya apa? Karena ini kan pakai Excel. Ya, pakai Excel itu semua di Excel itu sudah ditampilkan rumusnya. Ya. Sudah ditampilkan ada rumus-rumus tertentu. Nama-nama kali-kali bagi-bagi. Tapi mau saya ini manual.
Jadi boleh sebenarnya berhitung di jari juga ya, tapi lebih jelasnya di tulisan dulu. Oke, ya saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Masalahnya kapan pulang alim ini banyak yang bertanya nih yang masalah. Kalau yang tak. Oke, sudah bisa dipahami cara menggambar diagram batang dasar tunggal tadi sudah ditampilkan dasar kelompok diagram garisnya. Tinggal tulis saja yang belum menunjukkan. Jadi ini masih kurang ini. Jadi nanti ada penghargaan kelompok ini. Ya, saya kasih ini alim 2 kali, Santi juga ada 2 kali tadi. Jadi masing-masing yang bertanya juga, misalnya pada saat tampil ini, ya, yang bertanya bisa kasih akan berikan tanda. Nanti ada penghargaan kelompoknya adalah kelompok yang biasa, ada yang bagus, ada yang super ya, ada yang super. Jadi misalnya berapa bintang itu dia dapat super. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas penampilan dari kelompok 2. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan. Nah, mudah-mudahan tetap kompaknya dibiasakan komunikasi ini tetap dia dipahami dalam penyampaian. Saya kira saja, silakan. Silakan kembali. Selanjutnya saya minta kelompok berapa? Kelompok 3 atau 1? Ya? Mana 3 mana 1? Ada yang mau? Mana 1? Itu 3 ini 1. 3. 1 dulu atau 3? 1. Oke, 1 silakan. Silakan tampilkan. Boleh pakai laptop itu, boleh pakai. Silakan kalau pakai laptop. Oke, mungkin kelompok 1 mau sambil latihan di sini. Boleh gitu kan? Temanya saja di sini. Karena saya ingin tanya duduk ya nomornya siapa yang melampirkan. Salwa nomor 1, Firda diagram artis programnya, Mulan diagram lingkarannya, Norma diagram garisnya, diagram garisnya. Oke. Saya minta 1 orang yang mau tampilkan dulu ini hasil diskusinya. Silakan dulu dijabarkan apakah ini sudah menjadi hasil diskusinya. Kemudian saya minta 1 orang yang mau jelaskan lagi ya, selain mungkin bukan Salwa, mungkin Salwa, mungkin Bulan, ya silakan. Sudah diskusi ya? Sudah, oke. Kami minta penjelasan dari kalian terkait dengan data ini. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut ini adalah hasil diskusi kami yang telah kami lakukan tadi. Saya minta Salwa menjelaskan cara ini sampai dapat ini di tabel ini. Ya, sampai ini batas bawah, batas atas sudah tepi batas, tepi atas, tepi bawah. Ya, coba jabarkan ini. Kenapa sih? Ya, jabarkan. Halo. Yang rumusnya berat badannya ini. Ya. Di frekuensi. Kenapa ada tambahan ini kan datanya hanya ini saja. Ya. Kenapa ada tambahan ini? Itu. Maksud saya. Diceritakan. Diceritakan ini. Ya. Batas bawah itu adalah nilai minimal dari hasil badan ini. Batas atas ialah nilai maksimum data. Tepi bawah ialah nilai batas bawah kurang 0,5. Coba klik saja, klik tepi bawah mana tepi bawah?
Jadi dia apa nilai apa? Batas Nilai batas bawah kurang 0,5. Kalau PP atas dia nilai batas atas ditambah 0,5. Tambah 0,5. Yang ini nilai tengah. interval baru dari nilai tengah merupakan nilai yang terletak tepat di tengah data. Interval ialah nilai baru dari tepi bawah dan tepi atas. Baiklah, kami membuat seperti ini agar lebih mempermudah dan dapat dimasukkan ke dalam histogram. minta dari ulang menjabarkan diagram histogram yang ini. Histogram. Bulan bertanggung jawab di 2 ya. Saya maunya di sini. 3. Oh ya, buat histogram. Histogram yang ini. Ya, buat kembali ini. Coba jabarkan saya sehingga jadi seperti ini. Boleh dihapus dulu atau tidak boleh dibuat di sini. Bagaimana caranya? Atau ditimpal saja? Bagaimana langkah-langkahnya? Ulang coba jabarkan ke kami. Oke, jabarkan saya kenapa sampai dapat ini. Langkah-langkahnya apa saja yang dilakukan dari data ini? Mau hapus dulu boleh? Oke, hal pertama apa? Sambil dijabarkan ya. Pertama, sambil dibuatkan kalimat supaya kita paham. Apa dulu, setelah itu klik yang mana? Gitu maksudnya. Ceritakan. Jelaskan. Oke, dibuatkan kalimat sambil diceritakan. Saya butuh cerita. Oke, silakan. Blog. Apa yang di blog? Masih keras soalnya. Kemudian kemudian apa? Saya mau juga. Yang dilakukan setelah dapat diagram ini diapakan lagi? Kenapa di sini? Klik dulu ya. Coba Oke.
Ini batangnya. Oke. Itu data tentang apa? Data tentang apa? Histogram berat badan 40 siswa. Ya. Yang mana beratnya, yang mana frekuensinya? Oke. Sudah. Jadi ini sudah. 34 tambah 5 ada 4 3 ada 11. Ini diperkirakan saja, tapi mungkin ada tampilan yang gambarkan gitu ya nilainya. Ya, tapi ini sudah bagus ditampilkan. Jadi yang saya itu maksudnya diceritakan saja ya, diceritakan apa yang dilakukan. Ini kan sudah kalian kerjakan, tinggal dibuatkan kalimatnya. Ya. Blok dulu ini, habis itu ini muncul ini, kemudian apa? Itu yang diceritakan. Oke, tadi di kelompok 2 tadi tidak menampilkan ini ya. Tidak, ya, dia hanya bentuk data seperti ini dibuatkan di program. Ya, tadi saya lihat jawabannya di kelompok 2. Ya, dia kalau kelompok ini menggunakan sesi atas sesi bawah. Jadi dia terhubungnya 35, 95 ini sambungnya. Oke, kenapa ini digunakan di sini? Kenapa kalian menggunakan sesi bawah? Kalau di kelompok 2 tadi tidak. Yang ini kenapa? Coba dijabarkan. Why? Why? Kenapa? Kenapa? Kami ini. Kenapa sampai ini pakai di bawah atau di atas? Nilai intervalnya berdasarkan dari bawah dan ke atas. Di atas. Dan ke bawah. Jadi ini ya. Iya, intervalnya. Jadi angkanya nyambung semua.
penampilan pertama, tapi mungkin yang di YouTube itu sudah memang ada di YouTube itu ada yang berbeda, ya. Berbeda juga. Boleh berpisah, namanya histogram. Kalau terpisah itu diagram batang, dia sudah masuk pada data. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada? Bagaimana? Ada pertanyaan? No? Tidak ada? Coba, kenapa? Coba, tanya. Tanya apa pertanyaannya? Tadi Pak Guru kita kan cari berat badannya yang besar itu, yang kilogram sana kita cari batas bawah ya. Nah, kenapa ada tepi bawah yang tepi atas? Oke, itu. Batas bawah, batas atas, dengan sedangkan di kelompoknya kalian katanya kenapa ada tepi bawah, ada tepi. Kenapa ada juga inter apa sana Pak Guru yang di sana? Hal yang baru ini. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Coba diulang saja, karena mungkin tidak tahu. Karena kalian kan juga buatnya dia diagram batang, sedangkan kita sendiri dia harus datanya harus nyambung. Oke, berarti kita agak nyambung. Ih, bukan. Nyambung dia menggunakan nilai interval, sedangkan untuk mendapatkan nilai intervalnya dia harus menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Jadi seperti itu. Nyambung. Iya, maksudnya tidak putus. Nah, tidak putus. Terus nyambung. Kalau di diagram batang kan dia ada jarak-jaraknya. Kalau di Gap. ada jarak. Gapnya. Gapnya. Jadi jelas. Nah, jadi itu udah. Oke, nanti saya coba jelaskan sebentar. Makanya nanti di pas saja itu saya jelaskan. Kurang paham. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Nah, saya mau tanya apa sih sebenarnya histogram itu? Nah, Histogram itu apa? Apa itu histogram? Lu semua. Siapa yang mau jawab? Bapak Guru tanya Pak. Bapak Guru tanya di mana? Saya tanya yang umum saja. Siapa yang jawab? Obi. Oke. Obi, silakan. Obi, apa itu histogram? Histogram itu apa? Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang didapatkan dari garis batang sebagai identifikasi data. Jadi begini. Kamu saja tidak mengerti. Saya saja tidak mengerti. Apa? Coba ulang. Dengan kelihatan satu macam benturan dari suatu proses atau kejadian. Dalam bentuk apa nih? Satu proses kejadian. Dalam proses atau Saya beda jawaban Pak Guru. beda katanya jawabannya. Oke, coba Santi. Sudah paham ya? Beda. Coba bedanya di mana? Ih, beda kan sama tadi. Coba. Nanti. Nanti apa? Coba. Apa histogram? Kami panik. Beda atau sama? Beda tadi nggak bisa deh. Saya baca dulu. Baca dulu. Coba menurut kamu apa itu histogram? Histogram Ya. adalah sebuah representasi grafis yang menampilkan data. Presentasi Iya. presisi data. Oke. Iya. Itu ya. Iya. Kalau tadi dia menampilkan suatu fakta atau kejadian atau data ya. Presisi data. Saya juga baru dapat itu informasi ya. Impresisi. Presentasi. Iya, impresi. Impresisi. Impresi. Impresi. Iya. Data. Kalau Obi tadi apa? Yang terlihatkan suatu macam yang kurang dari suatu proses atau kejadian.
suatu kejadian. Oke, bagi kelompok yang presentasi apa? Histogram yang menampilkan. Coba siapa yang mau jawab? Histogram adalah penyajian data distribusi frekuensi menggunakan gambar yang dibentuk dalam diagram batang tegak. Diagram batang. Diagram batang apa? Tegak. Lengkap. Tegak. Tegak. Oke. Jadi ini sisi data, kemudian suatu kejadian menggambarkan suatu kejadian dan diagram batang tegak. Oke. Jadi secara umum sudah bagus. Atau mau koreksi tadi? Tidak. Oke, itu ya, itu histogram. Nanti coba kita jelaskan di kesimpulan kita. Oke, ini sudah ditampilkan dari kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, Santi. Oke, silakan tanya. Fungsinya histogram itu untuk apa? Maksudnya apa? Apa? Fungsi histogram. Fungsinya. Fungsi histogram. Coba ulang, coba jelaskan itu fungsinya apa sih? Fungsinya histogram. Menurut kelompok kalian, kalau tidak kelompok lain juga boleh menjawab, kan? Saya persilakan dulu kepada kelompok yang menyajikan. Fungsinya histogram. Coba ulang siapa yang menjelaskan, ulang atau Firda. Histogram digunakan untuk memperoleh densitas dari data dan sering digunakan untuk melakukan estimasi dan densitas. Estimasi ya? Ya, Estimasi dari densitas. estimasi. Estimasi dan densitas. Densitas. Estimasi densitas. 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 Banyak istilah baru juga dari kalian. Oke, itu fungsinya adalah untuk menggambarkan atau mengestimasi suatu densitas. Ada lagi pertanyaan? Banyak. Oke, dari mau jawab juga dari kelompok lain mungkin. Iya, Pak, siapa? Fungsi Histogram. adalah untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam waktu tertentu. Menggambarkan Perkembangan nilai suatu objek penelitian. Ini objek penelitian. Objek penelitian. dalam kurun waktu tertentu. Oke, penelitian. Saja. Yang pertama dari kelompok penyaji apa? Estimasi. Perkiraannya. Kemudian dari objek tambahannya itu bisa juga untuk objek penelitian. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pagi lagi ada lagi pertanyaan. Oke, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa supaya lebih jelas. Siapa? Kami tidak dendam. Kami Siapa? tahu. Kami tidak tahu. Atau kelompok 1 bertanya, silakan. Apa yang berarti dengan poligon? Apa itu poligon? Yang mana itu poligon dari sini? Di sini yang mana dulu poligon coba? Poligon itu yang mana? Poligon itu apa? Diagram garis atau Iya. diagram garis. Apa kan pertanyaan ini? Oh, apa itu poligon? Saya cuma tanya yang mana poligon? Dari apa poligon itu apa? Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram yang berbentuk garis lurus. Poligon itu garis. Garis lurus. Poligon itu garis. Oh iya, garis. Garis. Oke.
Itu katanya hobi. Bagaimana? Gitu ya. Jadi menurut hobi juga begitu ya? Diagram garis. Ya. Oke. Wah, begini saja berarti. Ada lagi? Coba. Alim, tidak apa-apa. Ini karena tidak mau bertanya tadi akhirnya diserang dengan pertanyaan. Oke, silakan. Di situ kan kalian menggunakan 3 macam diagram. Ya. Ada diagram garis, diagram kotasan batang, sama diagram lingkaran. Kenapa harus ada diagram lingkaran? Kenapa? Ya, padahal sudah disebutkan. Kenapa saudara jangan Kenapa Anda menggunakan diagram lingkaran? Kenapa kau menggunakan diagram lingkaran? Kenapa menggunakan diagram lingkaran? Jawab. Kenapa? Ayo dong. Sih, kenapa? Kenapa harus ada ini? Maka suruhannya itu, atau kalian yang ada-adakan saja itu. Maka di LKS-nya ada atau tidak? Ini. Saja. Ada tidak disugasnya? Disuruhkan tidak? Diagram lingkaran. Disuruhkan atau tidak? Nah, itu maksudnya Ali, kamu buat sendiri atau memang tugas itu? Jadi jangan terlalu tegang ya. Bertanya. Kan dia apa dulu digunakan atau ada perintahnya tapi memang ada perintahnya di LKPD. Ada permintaan di LKPD. kayaknya dibuat ya. Makanya dibuat. Saya minta di kelompok lainnya, saya minta di kelompok lain saja untuk menjabarkan, ya. Semuanya kan sudah kerja seperti ini. Ya. Saya mau dapat penjabaran. Misalnya 5% itu dari mana sih? Ini 5% itu di mana? 10%. Saya mau tanya, coba buktikan bahwa itu memang 10% dari data yang ada di sini. Dari mana yang didapatkan? Ya, bagaimana didapatkan? Bagaimana diperoleh? Kalau di Excel kan ini mungkin sudah tinggal pilih-pilih saja, ya. Tinggal dipilih-pilih saja, ya. Saya maunya secara manual. Secara manual bagaimana sih mendapatkan persentase masing-masing bidang ini? Tentukan salah satu saja, misalnya dapat 30 itu warna apa di sini? Ini satu dulu ya. Nah, ya, berarti dari sini. Ya. Nanti buktikan saja salah satunya. Salah satunya. Diagram lingkaran. Oke, siapa? Siapa? Dari kelompok mana ini bebas ya? Kalau Obi sudah menjawab. Nanti dengar sama kita. Nanti saya minta kelompok 3 memaparkan. Ada? Ada yang bisa jabarkan kenapa sampai dapat 10, 27, 30? Atau kelompok yang belum tampil? Silakan ambil poinnya. Karena ini yang bersaing kelompok 1, kelompok 3, baru 3 bintang masing-masing. Tapi kelompok 3 itu belum tampil, sudah 2 ya. Sudah 2 menjawab pertanyaan. Ada salah menjawab 2 kali. Tapi ini bertanya 2 kali. Santi bertanya 3 kali. Alim bertanya 1 kali. Masih seimbang ini ya. Oh, Nilainya bertambah. nah, nilainya bertambah ya. Nanti akan dapat ini. Kelompok mana ini? Ini jatuh pada kelompok yang mana? Ya. Kelompok yang belum tampil silakan ambil poinnya baru 2. Itu akan semakin bagus juga nilainya. Makin bagus juga. Ya, makin bagus, makin tidak. Oke.
Kalau dijabarkan dulu. Frekuensi berapa? 40, 35 sampai 39. Oke. Hasil dari semua frekuensi jumlah dari semua frekuensi 4, 11, 12, 40 kali 100. Oh, 10%. Oh, yang ini ya? 10%. Jadi dasarnya frekuensinya. Misalnya mau pilih mana saja dari kelompok 3, ya pilih yang mana. Misalnya tadi dipilih interval 35 sampai 39. Coba kelompok 2 buktikan ini 30. Dari mana 30 ini? 2. Tapi boleh kelompok 1 boleh ambil lagi. Ini rumusnya tadi. Bagaimana? Dibagi 40 dikali 100. Oke, sebenarnya bisa juga ditambahkan di sebelah kanan kiri untuk persentasenya. Oke? Tapi kalau sudah ditampilkan pilihan-pilihan seperti ini. Kelompok 2 bagaimana? 45 sampai 49. 45 sampai 4. dari persen. Nah, coba jabarkan di depan. Jabarkan di depan sini. Oke, siapa? Tidak. Yang 12 bagi 40 kali 100. Ini cari 35 sampai 39 kan? Iya. Dia ada warnanya. Kalau tidak jawab berarti akan diambil alih kelompok. Betul. Bisa tidak jawab? Bisa. Siapa yang jawab? Ulang. 1. Mau jawab? Nah, ulang. Cek ulang. Ambil poin masing-masing. Firda juga boleh. Kalau Firda belum menjawab, Norma belum, Yuli belum. Boleh disamping sini di bagian bawah. Bagian bawah. Tulis dulu interval. Saya bisa data jawabannya. Oke. Ya. Kan? Interval 12. Silakan, kalian makan. Kemudian 30. Langsung 30 ya? Ya. Ya? Kita 30 12 ada masalah kayak gini. Bisa lihat ya ini. Ini sebenarnya ada langkahnya apa nih? Saya harusnya dulu buat teman-teman ini 1200 ya. 40. Ini persen 31. Saya kira 4 bagi 12 bagi 4 3. Jawabannya jangan langsung saja. Akhirnya teman-teman juga tahu.
Oke, ini sudah bagus. Dia mau menjawab atau mau bertanya? Bertanya. Oh, menjawab. Oke, kita kasih kesempatan untuk menjawab. Mau buktikan yang mana, Abi? Yang mana? Yang 10. Silakan pilih yang dulu. Yang 5, 10 atau 27. Oke, 27. Buktikan itu 27. Interval datanya 11. Oke, frekuensinya Siapa dulu juga? Sambil jawab siapa dulu? Jangan buru-buru, kejar. 27 ya hasilnya. Bulat atau pecahan ini? Ayo. 11 bagian 40 pasti pecahan kan? Pecahan. Dibulatkan atau tidak? Dibulatkan. Seharusnya berapa? Saling menjadi gitu ya. Hasilnya Dia berapa? bisa dari ke 11,5. Buat 7,5 saja. Ini 27,6. Yang akhirnya 27. Gitu ya. Oke, sudah bagus. Ini mobil yang dominasi. Bagus saja sok menjawab. Oke, ada lagi nggak? Ada? Ini diserah ke juga menjawab. Firda, Norma menjawab. Banyak Ada yang mau bertanya? Yang mau menjawab Menjawab 5%. 5%-nya. Menjawab 5%. Oke, buktikan. Tapi mau saya itu dijabarkan supaya teman-teman paham. Iya. Dapat dulu berapa, kemudian bagi masing-masing. Iya. Gitu. Oke. Silakan. Santi, Norma dulu sini. 5% loh. Terserah mau buktikan yang mana? 5% Oh, sama dengan 5%. Buktikan. 2 per 40. Coba deh. Kali 100 sama dengan 200 per 40. Ini 0. 20 bagi 4, 5%. Dari mana persennya? Dari mana persennya? Dari 100%. Kenapa bilang di sebelah kanan? Iya, makanya Di dilewati. mana persennya sebelah kanan? Udah menjelaskan. Persennya sebelah kanan mana? Tiba-tiba muncul persen di bawah. Di tengah perjalanan persennya hilang. Tinggal perjalanan. Ah, di mana? Ah, di situ maksud saya. Tidak ada itu. Tidak ada. Oke, bagus ya. Di tengah perjalanan. Oke, jadi sama. Terima kasih atas tampilannya. Sudah dijabarkan bagaimana cara mengatasi program. Nanti kelompok ini satu saja ya, satu baru kita pilih saja dijabarkan. Bagaimana cara menggambar grafik itu? Ya, oke, silakan. Terima kasih. Jawab dulu satu ya. Habis itu kita istirahat. Ini dia sudah belum? Ambil saja. Alif. Oke, silakan. Apa bisa aja? Iya, kurang bicara. Namanya jalan kaki bisa. Langsung saja. Cepat, nah, cepat. Oke, silakan. Apa langkah-langkahnya? Coba. Apa yang di blok dulu? Coba. Coba klik dulu. Oke, ada yang Langkah pertama saya akan blok. apa? M.
kiri. Kemudian diagram lingkaran. Coba pindahkan dulu ini. Pindahkan dulu bawah ini. Kenapa? Coba klik dua kali. Hilang. Coba. Klik. Klik dua kali. Bukan di sini. Di luar. Di luar ini. Bukan di luar. Ini jangan klik. Pasti di dalam. Coba pilih dulu yang sesuai berwarna. Coba. Ya. Kenapa kamu pilih ini? Coba. Oke. Pindah ke sini. Biar kamu tipai ini tidak apa-apa. Gitu. Sebesar dulu. Coba kasih besar. Tarik. Tujuh. Ayo. Itu maksudnya. Oke. Apa itu? Itu saja. Begitu saja, Pak. Sampai 3. Ini satunya. Belum ada keterangan sama ini. Dapat ini dari mana? Coba. Di kanan. Di kanan. Di kanan. Ubi. Di kanan. Kanan. Oke, itu untuk penampilan kelompok masing-masing dari kalian. Saya lihat secara umum sudah bagus, tinggal kalian saja komunikasikannya. Dibuatkan kalimatnya, langkah-langkahnya sesuai dengan yang kalian lakukan. Karena belum terbiasa ini, ya. Terbiasa saja. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang coba kita luruskan dulu. Ya, jadi dari X dengan pengertian histogram itu diagram batang yang saling berhimpit. Ya, kenapa berhimpit? Makanya tadi dibuatlah tepi atas, tepi bawah. Tepi atas itu batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas ditambah dengan 0,5. Jadi dia nyambung. Batas bawahnya itu merupakan batas atas interval kelas di atasnya itu merupakan batas bawah di interval berikutnya. Makanya tadi Salon dia jabarkan seperti itu ya. Jadi dapatannya itu 34,5 sampai 39,5. 39 ini dari sini nyambung ke sini sampai 44,5 ya. Gini, jadi dia nyambung ini batas atasnya ini merupakan batas bawahnya. Itulah histogram harus nyambung dia. Ya. Tapi di kerjaan kelompok 2 tadi terpisah, mungkin di YouTube diatur seperti itu. Tapi pada umumnya bagus semua. Kemudian pembuktian untuk diagram lingkaran sudah diperoleh. Saya juga sudah tanya bagaimana secara manualnya sudah kalian lakukan. Ya, jadi kesimpulannya apa itu histogram? Tadi? Histogram itu apa? Penyajian data dalam bentuk Diagram batang yang berhimpit. diagram batang yang berhimpit. Poligon? Poligon itu apa? Garis lurus. Diagram Garis. garis. Kalau data tunggal bagaimana dia? Apakah ditentukan nilai tengahnya atau tidak? Tidak. Tidak. Yang punya nilai tengah itu hanya Data kelompok. data kelompok. Jadi kalau data kelompok harus dicari dulu nilai tengah. Diagram lingkaran dia menggunakan apa? Apa yang digunakan? Apa? Persentase atau juga boleh pakai derajat. Ya.
Pakai apa? Pakai derajat dan ya, saya kira ini sudah kalian tampilkan secara diskusi. Jadi yang kelompok super hari ini itu kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok bagusnya itu ini bersaing. Nah ini juga dapat 5 ya. Nah selisih 1 ini dia terbalik hari ini ya. Jadi buat kelompok 1 ya, bukan berarti banyak pertanyaan itu jelek ya, tapi di situ juga kalian bisa dapat poin ya. Jadi tepuk tangan buat kelompok 1 hari ini ya. Kelompok 2 sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus ya, tinggal ditingkatkan kekompakan kelompoknya. Karena tadi nilai masing-masing itu akan mempengaruhi nilai kelompok ya. Nilai kelompok itu akan dipengaruhi oleh nilai individu. Semakin aktif semua kelompoknya, semakin bagus nilai kelompoknya ya. Oke, saya kira itu saja. Bagaimana menurut kalian pembelajaran yang seperti ini ya? Ya? Nah, menyenangkan. Tapi harus aktif semua ya. Harus dibiasakan aktif. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Saya juga dapat beberapa referensi tadi, berbeda cara menyelesaikan soalnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam